Islam itu memegang ajaran millah Ibrahim, millah ta'atina Ibrahim Hanifah. Maka termasuk misalnya kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Abdul Muthalib itu sebetulnya dia itu bukan orang Mekah asli itu, bukan orang Mekah asli. Dia itu dari Yaman. Nah, tapi kan waktu itu kan tidak begitu tersohor nama Yaman. Nama yang tersohor waktu itu adalah Yerusalem. Nah, sekarang kita kenal dengan Palestina. Perubahan nama dari Yerusalem ke Palestina, nah, itu pun punya sejarah tersendiri. Kok bisa berubah nama itu? Ada sejarahnya. Nah, ketika diproklamirkan Nabi Isa itu diangkat jadi Tuhan yang merupakan hasil dari konsili Nisea itu, siapa kaisar waktu itu? Nama ratunya Ratu Helena nama ratu. Konstantinus. Seingat saya itu nama rajanya Konstantinus dengan Ratu Helena itu diadakan konsili. Jadi diundang para pendeta-pendeta itu. Nah, itulah sejarah awal diakui hasil dari konsili itu Nabi Isa diangkat jadi Tuhan, anak Tuhan. Nah, itulah. Tetapi nama atau istilah anak Allah, anak Tuhan itu sebelumnya sudah ada belum? Ada. Ada kisah sebelumnya itu si Uzair namanya, Uzair yang Allah matikan. Kalau Ashabul Kahfi 309 tahun. Kalau Uzair itu lebih lama lagi, lebih dari 309 tahun itu dalam hitungan bulan. Ditidurkan apa dimatikan? Dimatikan. Dulu Palestina itu menjadi rebutan dari raja-raja, termasuk Raja Herodes, terus si raja penguasa Babilonia, ya yang itu termasuk yang membakar Nabi Ibrahim itu mereka itu ingin menguasai itu Palestina itu dari dulu, jadi rebutan Tanah itu, tanah Palestina itu tanah perjanjian. Nah, tanah perjanjian siapa dengan siapa? Yaitu perjanjian antara keturunan dari Nabi Ibrahim. Ibrahim punya istri 2 dan punya anak 2 kan dia itu, beliau itu Ismail dan Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Yakub punya istri 4 dan 12 orang anak. Ini nanti cikal bakal Yahudi itu. Oh, dari situ. Ya, menjadi 12 jalur keturunan Yahudi. Jadi ada 12. Ya sekarang kan udah bercampur baur itu ya Yahudi itu. Mereka sudah tidak kenal keturunan dari mana mereka. Ini potongan-potongan sejarah yang tidak berurut lengkap, tapi poin-poinnya udah masuk. Nah, kembali ke Helena tadi dan Raja Konstantinus tadi. Ada aturan bahwa seluruh ajaran
yang tidak mengakui ketuhanan Yesus itu akan dibunuh. Jadi di saat itulah sholat itu tidak boleh. Berarti sebelumnya Ada sholat. ada sholat. Karena Nabi Isa pun sholat. Salah satu yang menurut ditakutkan itu kalau bunuh mati langsung dipotong apa kan sekali, tapi disiksa, dicabut matanya, dicongkel matanya. Nah inilah yang membuat termasuk Abdul Muttalib itu lari menghindar. Mereka menuju ke timur, ke Mekah itu. Jadi itu suku pendatang. Suku asli orang-orang Mekah itu, suku aslinya itu namanya suku Jumhur. Jumhur. Itu yang menemukan air Zam-Zam sekarang itu. Yang ketika Nabi Ismail alaihissalam lahir, di dalam sejarah dikisahkan menghentakkan kakinya itu kan keluar dari tumitnya itu air yang sekarang Zam-Zam, kumpul dari dinamakan air Zam-Zam. Nah, hiduplah Sarah dengan anaknya. Siti Hajar apa sama Sarah ini? Siti Sarah. Ya. Sampai datanglah para kabilah yang mau ke negeri Sam, dan lihat mereka ada burung di situ. Kok burung itu banyak berkumpul? Rupanya apa? Mereka dekati, ternyata kalau burung di padang pasir itu berkumpul di situ pasti menandakan adanya mata air. Nah itulah suku asli dari orang Mekah itu, suku Jumhur itu. Suku banyak ya, termasuk Quraisy, suku Abdi Manaf, banyak suku Ad. Nah, dari raja takut dari hukuman raja yang begitu bengis dan kejam itu tadi, mereka lari menyelamatkan diri mereka. Salah satunya Abdul Muttalib, termasuk pendeta Buhairah itu, termasuk Salman Al-Farisi. Itu orang-orang yang lari sembunyi takut dari ancaman pembunuhan itu semua. Nah, berkembang ini semua sampailah kepada satu titik adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu prinsip dasar. Nabi Muhammad bukan membawa agama yang baru. Jadi kalau kalimat atau bahasa kapan Islam lahir, kapan Islam ada, itu semenjak dibawa oleh Nabi Muhammad, itu salah bahasanya. Nabi Muhammad itu datang menyempurnakan, meluruskan adalah ajaran-ajaran nabi-nabi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa yang diselewengkan oleh Bani Israel itu, Yahudi dan Israel itu. Nah, Nabi Muhammad datang kembali untuk menyempurnakan ajaran-ajaran yang sudah dilupakan itu. Nah, ditanya kadang-kadang di YouTube juga itu pernah salam apa siapa itu kan ditanya juga apa ajaran yang disempurnakan oleh Nabi. Ya terutama sholat. Di Nabi Adam misalnya, sholat itu ya nggak 5 waktu, cuman subuh doang Nabi Adam itu. Cuma subuh sekali, Nabi Adam itu cuma sekali saja. Cuma 2 rakaat benar. 2 rakaat, subuh doang tapi. Nah itu sampai kapan? Sampai di Nabi siapa?
Idris, Masih 2 kali. masih 2 kali. Sampai ke Hud segala itu masih 2 kali. Masih sholat subuh aja. Ya, sholat subuh. Nah, sampailah kita kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim apa? Dohor. Ya. Oh, dia nggak subuh sama dohor gitu ya? Iya. Dohor aja. Nabi Nuh asar. Nah, ini dilengkapi setelah peristiwa Isra Mi'raj itu dilengkapi suruh bahwa ini dilakukan dalam 1 hari 1 malam 5 waktu itu. Nah, itu salah satu penyempurnanya. Hal lain, haji misalkan. Ada yang berpendapat, Pak, di zaman Ibrahim alaihissalam, misalkan, ajarannya apa? Itu hanya tawaf di Ka'bah, lontar jumrah, sama sa'i ya itu. Ya nggak lengkap. Nah, baru ada yang namanya berkumpul di sana di Padang Arafah, bermalam di Mina. Itu semua itu nanti disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang berkaitan dengan hukum-hukum haji. Nah, hukum lain, apa perintah Allah kepada Nabi Musa, Nabi Isa? Nah, yang tertulis di Tanak itu adalah bagian dari Taurat Musa, surat ya, salah satu surat yang berkaitan apa sih isinya? Itu cuma la tusriku billah, jangan menserikatkan Allah, jangan itu hormati kedua orang tua, hanya 12 itu ya, 10 kali the 10 commandment itu 10 perintah ya, cuma 10 itu. Nah, ada persoalan warisan enggak? Jadi mereka tidak tahu bagaimana cara membagi harta warisan. Ada dibahas persoalan nikah enggak? Enggak ada sih. Persoalan sedekah ada enggak? Tidak. Jadi itu semua itulah yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang sampai hari ini kita itu tidak perlu lagi mencari aturan dan undang-undang lain, sudah lengkap Quran. Makanya Al-Quran ini dikatakan sebagai satu mukjizat terbaiknya Nabi Muhammad, ya Al-Quran. Karena itu hanya berlaku sepanjang zaman. Mukjizat Nabi Musa membelah laut, kapan? Ya hanya waktu Nabi Musa. Tapi Al-Quran dari turunnya sampai kiamat berlaku terus. Tidak bisa dirubah-rubah. Nah, itulah. Karena merupakan petunjuk hidup. Siapa yang pengen selamat? Ikuti. Ya ikuti. Apa yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul itu, maka insya Allah selamat. Namun inilah cara orang mencapai keselamatan itu, berbagai macam tahapanlah yang dilakukan oleh ahli-ahli filsafat. Tadi siapa yang bilang tadi itu filsafat doang? Ya, kenapa dikatakan filsafat? Dikatakan filsafat itu bahasa-bahasa yang dipakainya itu tidak gampang difahami, sementara itu mengandung makna yang sangat dalam. Jadi yang perlu dikaji, tidak bisa langsung kalimat itu oke, ini artinya, enggak begitu.
harus Pemahaman. dikaji, difahami, dipelajari. Baru seperti salah satulah kata misalkan man arafasa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa mengenal diri, maka dia mengenal Tuhan. Tuhan. Logika dasarnya apa? Nah, ini diriku, itu dirimu, ini diri kita semua. Diri yang mana? Lah kalau hanya apa namanya? Kalau hanya terbatas hanya pemahaman mengenal diri, lah ini yang namanya Fahru Rozi ini yang namanya Hairus Salam. Apa? Itu mukanya, itu wajahnya, apa itu? Ya tidak. Maka kalau dikaji mengenal diri, mengenal Allah ini, tentu diri yang dimaksud itu bukan diri yang nampak zahir itu. Kan begitu. Karena apa? Diri yang nampak zahir ini sudah maklum dan sudah kita pahami bahwa ini sepakat kita berasal dari 4 unsur, yaitu api, angin, air, tanah. Apabila sampai pada batas waktu yang sudah ditentukan, mereka akan kembali ke asalnya itu. Berarti itu bukan diri. Tanah diibaratkan menjadi daging kepada badan itu. Air tadi diibaratkan menjadi darah pada diri ini. Api itu merupakan nafsu pada badan ini. Angin adalah nafas. Gabungan dari itulah yang namanya jasad. Belum diri, bukan diri. Lalu diri yang mana? Diri itu adalah diri yang benar-benar datang dari Allah. Dia tidak mati. Dia akan tetap hidup. Itulah diri yang sebenarnya. Yang orang memahaminya, bahasanya ya katakanlah nyawa atau ruh itu. Yang kalau saya sendiri mengkajinya, nyawa dan ruh itu berbeda, tidak sama. Nah, berarti kita ada 2 yang harus dipelajari, yaitu diri batin yang bernama rohania itu, diri jasad, diri yang bernama badannya ini. Nah, dari kedua ini mana yang lebih diutamakan? Yang lebih diutamakan adalah batiniahnya atau rohaniahnya. Kan begitu. Berbalik 180 derajat kita kebanyakan manusia itu, yang lebih diutamakannya adalah jasad. Kan gitu. Rela dari pagi pulang malam, ya kan, kedap matahari, hanya memenuhi kebutuhan jasmani. Tapi dia lupa. Dia kan bahkan lupa, pura-pura lupa. Kadang-kadang tidak mau tahu kebutuhan rohani dia. Padahal itu yang akan menentukan keselamatannya di hadapan Allah Subhanahu. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita pelajari untuk mengenali? Saya tidak berandai atau tidak berdasarkan penjelasan Ustadz A, B, C, Kiai A, B, C, D. Tidak. Kenapa? Sebetulnya kalau kita sedikit mau merenungi, mau berpikir
dasar pengenalan diri itu sudah sangat lengkap dan berurut oleh Allah dan Rasulnya, yaitu pertama, orang apabila mau masuk Islam, mau selamat, dia harus berucap syahadat, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Berarti ini kajian pertama. Apa sih kehebatannya? Boleh dong kalau kita bertanya. Di dalam 5 rukun Islam itu sebetulnya yang paling mahal, yang paling sulit dilakukan yang mana? Haji. Ya? Harus berkorban harta benda, berkorban cinta, perasaan, tenaga, waktu. Harusnya haji dong, yang nomor 1 kalau begitu. Iya. Uang juga. Kalau syahadat kan tinggal bilang, hanya berucap asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Kok yang gampang itu menjadi yang utama? Apa? Berarti ini tentu mengandung suatu rahasia tersembunyi itu. Gak mungkin Allah itu atau Nabi kita itu mengurutkan ini tingkat pertama kalau dia tidak punya keutamaan dan kemuliaan tersendiri. Tapi kan kita tidak. Yang penting bersyahadat. Ya, makanya nilai imannya pun hanya seucap di bibir saja. Ketika dia berucap, dia tidak memberikan getaran di dalam hatinya. Sama dengan penyanyi dangdut kalau begitu. Selesai pentas, sudah selesai. Nah, beda ketika orang memahami makna. Jumlah huruf dari asyhadu Allah ilaha itu 24 jumlah seluruhnya itu. Kalau mau dirinci tapi oke lah, tidak perlu serinci itu. Yang jelas, alif, ashadu la ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Berapa itu? Alif, ashadu la ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. 9 poin. Maka di kalangan tasawuf atau ma'rifat itu sebetulnya ditanya juga. Ada yang kaji sebetulnya apa arti dari kata atau huruf alif. Itu memang cerdas itu pertanyaan itu. Kalau kita bilang, oh itu tidak bisa dimakna atau tidak ada makna, mustahil. Allah dan Nabi itu membuat satu kalimat, satu huruf lalu tidak mengandung hikmah dan makna, tidak mungkin. Kita memberi nama jalan Zamrud, nama anak saja itu kan punya makna kita. Apalagi Allah dan Rasulnya, huruf. Jadi kita harus pahami alif itu, asyhadu itu apa? La itu apa? Ilaha itu apa? Ilah itu apa? Allah itu apa? Muhammad Rasul Allah. Ketika kita sudah memahami itu, baru kita syahadat, oh asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Aku sudah tahu, aku sudah faham, aku sudah mengerti apa ini. Kalau sudah mengerti itu, kira-kira imannya sama nggak dengan orang yang tidak mengerti? Beda, pasti beda. Beda
orang ketika yang sudah bercerita tentang Ka'bah, orang sudah haji, dengan orang yang mencerita Ka'bah tapi dia belum, ya, pasti beda. Ketika orang bercerita tentang Ka'bah kan terbayang dia waktu tawaf di Ka'bah, ketika pertama kali dia melihat Ka'bah, ya kan? Sholat langsung di hadapan Ka'bah. Kadang-kadang bercucuran air mata dia mengenang keadaan-keadaan. Pasti beda dengan orang yang hanya bercerita Ka'bah tapi dia belum pernah. Itu poin satu. Sudahkah syahadat kita ini benar? Kalau dalam penyebutannya ya mungkin bisa lah dibenarkan, oke? Semua kita sudah benar. Namun di sisi lain kita enggan, kita tidak mau mendalami hal macam itu, sehingga seakan-akan ketika kita berbicara atau kita mengucap kalimat itu pun tidak berarti apa-apa, tidak memberikan getaran apa-apa di dalam diri, karena hanya sebatas hanya ucapan di mulut. Salah satu, saya tidak akan mengurut, bukan tidak akan mengurut, artinya dalam kaitan dengan pemahaman diri tadi, sengaja saya tidak urutkan itu, dan dalam artinya sebagai bahan untuk kita renungkan. Katakanlah ashadu, alif ashadu la. Apa makna kata la? Di dalam kalimat arti kata la atau la, tiada atau tidak ada. Tidak ada. Tiada. Maksudnya apa? Tiada apa? Kita kaitkan dengan tidak ada apa? Paling enggak yang tidak ada itu ya 9 tadi. Tiada yang berkata-kata pada dirimu itu. Tiada yang melihat pada dirimu itu, yang mendengar pada dirimu itu, yang berbuat pada dirimu itu, yang berjalan pada dirimu itu, yang menjalankan, yang memberi hidup pada dirimu itu tiada lain. Siapa? Berarti ketika kita ini berbuat, melakukan sesuatu hal, itu sebenarnya bukan kita yang melakukannya. Tanah dari dulu begini, nggak berbuat apa-apa. Nah ini tanah, itu tanah itu. Lalu dari mana alasan kita mengakui, oh itu karena aku, karena saya. Kalau saya tidak berbuat begitu, enggak akan jadi itu. Omong kosong, itu kebohongan dalam pandangan makrifat. Karena kita tidak mampu berlaku apa-apa. Kalau kita mampu, emang mampu bikin suara. Emang mampu bikin pendengaran. Maka di dalam marifat, siapa yang melihat? Jawaban kita mata yang melihat. Di orang mati masih ada matanya, bisa melihat enggak? Itu nggak bisa dibantah. Orang mati, orang meninggal masih ada lengkap, kuping, telinga, hidung, mulut. Tapi kenapa dia tidak bisa bicara? Kenapa dia tidak bisa melihat? Berarti sesungguhnya yang melihat bukan orang itu. Ini dalam konteks mengenal diri. Kita cari diri itu. Dialah yang melihat. Dialah yang berkata. Dialah yang bekerja.
Maka begitu lengkap dan sempurnanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Itulah makna sebetulnya kalau kita mulai melakukan pekerjaan apapun itu, dimulailah dengan kata Bismillah. Bismillah. Ba, sin, mim, la. Baca basmalah. Artinya apa? Panjang lagi. Nah, itu salah satu contoh bahwa wala hayyun wala alimun wala qadirun wala mu'ridun wala samaun wala basarun wala mutakallimun illa bihaqiqati Allah. Tiada yang memberi hidup. Kita hidup apa mati? Kita mati. Itulah yang menjadi perdebatan Syekh Siti Jenar dengan para wali sembilan. Syekh Siti Jenar bilang kita itu mati. Dialah yang memberikan kita hidup sehingga kita bisa aslinya mati. Nah, kalau mati artinya apa? Tiada. Lah kenapa mengakui dirimu ada? Kan tidak bisa dibantah. Oh, alasan apa? Kita kan hanya mengakui saja. Ngaku. Udah ngaku, nggak ngerti, bodoh lagi pula. Maka itulah sebabnya salah satu yang Allah paling benci kepada hamba-hambanya adalah kesombongan. Iblis diusir itu juga karena kesombongannya. Intinya dia tidak mengakui keberadaan Allah atau tidak mengakui kehebatan Allah. Dia hanya beralasan dirinya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Dia berpikir merasa karena dia dari api dia lebih mulia dari Adam. Lah, dia tidak perhatikan yang menyuruh kamu sujud itu siapa? Wa izikurna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kok kamu hari ini mengedepankan pikiranmu, logika kamu? Kamu tidak melihat siapa yang perintah? Kira-kira itu. Hari ini pun kita membenci iblis. Iya. Padahal tiap hari kita berbuat dengan iblis. Kan gitu. Karena kita tidak mengakui, mau nggak mengakui bahwa yang berbuat, yang melihat, yang mendengar pada dirimu itu adalah dia. Sadar atau tidak? Kalau tidak sadar, itu namanya orang tidur. Orang tidur sama nggak dengan mati? Ya, maka dikatakan mati atau masih tidur, belum bangun. Maka orang marifat mengatakan orang yang tidak tertidur itu orang yang sudah mengetahui tentang hakikat sebetulnya. Ini mencari Allah, mau cari di mana? Di Ka'bah, di langit, di aras, kursi, Masyriqi wal Maghrib, cari kemana? Di laut, di gunung, langit, bumi. Cari di mana Allah?
Loh, terus kenapa kita menghadap Ka'bah sholat? Itu simbol satu, simbol persatuan umat Islam itu adalah umat yang satu. Kalau disuruh menghadap A, hadaplah ke A. Diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Baitullah arah, Ka'batullah rumah. Ada orangnya nggak dia? Nggak pernah dengar ada orang berhaji cerita saya ketemu Tuhan di sana. Jutaan manusia Muslim. Tetapi ada juga orang dari sebagian kecil dari yang pergi haji. Apakah ditanya kadang-kadang nyeleneh, apakah Anda melihat Tuhan? Iya, saya melihat Tuhan. Ada. Ya. Tapi udah nggak ada cerita itu. Yang sekarang itu, di sana itu saya beli tasbih ini, ambil air zam-zam. Masya Allah. Siapa yang cerita itu? Bakar mas. Masyarakat ditanya, apa yang Tuhan lihat? Ini serius kabut ini. Pertama, saya melihat Ka'bah, tapi tak lama-lama Ini permennya nih. saya melihat Tuhan. Taruh sini permennya. Kalau dikasih nggak mau. Lagi makan dia minta. Mana permennya? Permen. Nggak habis baru minta. Permen. Ya, begitu juga Umar. Ditanya, apa yang engkau lihat, wahai Umar? Saya hanya melihat Ka'bah lama